Di dalam adanya kita melakukan adanya sebuah perjalanan yang harus kita perhatikan di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah yakin untuk melakukan perjalanan tersebut, sebelum kita melakukan perjalanan keluar kota, maka hendaknya kita laksanakan adanya kesunahan salat 2 rakaat. Apa itu yang dinamakan dengan salat safar? Salat sunnah safar ini adalah hukumnya sunnah. Maka sebelum kita melakukan perjalanan, mau kita melaksanakan ibadah haji, mau umroh, mau hadir acara pernikahan keluar kota, maka sebelum kita keluar rumah di dalam perjalanan kita, sunnah untuk kita melakukan salat safar. Salat 2 rakaat, salat safar, usolli sunnatus safar, rakaatain lillahi ta'ala. Dan ini adalah hukumnya sunnah. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muqattama ibn Mugaddam. Ani Rasulullah SAW qala ma khalafa ahadun an ahli afdal min rak'atain yarkahuma indahum hina yuridu safar rawahu Tabrani. Di sini dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Muqattama ibn Mugaddam. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, tidaklah sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang kepada keluarganya lebih baik daripada adanya dia melaksanakan 2 rakaat, yang mana 2 rakaat ini ketika dia kerjakan sebelum melakukan adanya perjalanan. Sebelum dia melakukan perjalanan, yang paling diperhatikan adanya kita melaksanakan 2 rakaat ini yang akan kita tinggalkan daripada keluarga kita. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan, hendaknya kita melaksanakan sholat safar, sholat sunnah safar. Dilakukan 2 rakaat saja Pak, tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Nanti bagaimana surat yang dibaca? Surat yang dibaca di dalam kitab Adhkar Nawawiyah dijelaskan, surat pertama setelah Fatihah kita baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan surat yang kedua kita baca Qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas. Jadi ketika kita ingin melaksanakan salat safar ini, yang disunnahkan surat yang dibaca yaitu setelah Fatihah rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua kita baca surah Al-Ikhlas. Kalaupun misalnya kita ingin mengganti surat yang lain, boleh. Nanti di rakaat pertama itu kita baca Al-Falaq, di rakaat kedua kita baca An-Nas. Ini pilihan. Kalau misalnya kita ingin mengerjakannya hanya 2 rakaat, maka diusahakan, disunnahkan yaitu di rakaat pertama setelah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, ataupun dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad ataupun dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah surat yang dibaca ketika kita ingin melaksanakan salat safar, yaitu salat sunnatus safar sebelum kita melaksanakan adanya perjalanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada riwayat dikatakan setelah kita melaksanakan adanya salat sunnah safar, maka kita membaca adanya ayat kursi. Nah, ini amalan juga yang diajarkan oleh para aslafun saleh. Di dalam kitab Adhkar Nawawiyah, hendaknya kita membaca ayat kursi setelah kita melaksanakan sholat sunnatus safar sebelum kita melakukan adanya perjalanan. Maka dikatakan dalam riwayat bahwa sungguhnya man qara'a ayatul kursi qabla khuruji min manzili lam yusibu syai'an yuqrihu hatta yarji. Tidaklah seseorang yang membaca ayat kursi sebelum dia keluar daripada rumahnya, maka tidak akan menimpa suatu pada dirinya hal-hal yang dia tidak sukai ataupun yang tidak dia senangi sampai beliau pulang ke rumah. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa sungguhnya Nabi telah menyampaikan kepada kita, as-safar qit'atun minal adzab, perjalanan itu adalah bagian daripada adanya azab. Suatu yang akan bisa membebani daripada diri kita, hal-hal yang mungkin menjadi penghalang pada diri kita di saat perjalanan, maka pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Maka dengan adanya kita berusaha untuk mengamalkan daripada beberapa sunnah Nabi ini, mudah-mudahan diringankan di dalam perjalanan kita. Nah, salah satunya tadi, dengan adanya kita ingin melakukan perjalanan sebelum keluar rumah, salat safar 2 rakaat, dan setelah itu kita baca ayat kursi Pak. Kita baca ayat kursi 1 kali, maka dengan membaca ayat kursi ini akan dijauhkan sesuatu yang tidak kita senangi di dalam perjalanan kita sampai kita pulang ke rumah. Nah, lalu kemudian setelah kita membaca ayat kursi, kita baca apa? Baca surat Li'ilafi Quraisyin. Setelah kita baca ayat kursi, baca surat Li'ilafi Quraisyin sebelum kita keluar rumah, sebelum kita ingin melakukan adanya perjalanan keluar kota. Baca surat Li'ilafi Quraisyin.
Maka di sini ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Quzaini. Beliau adalah ulama daripada mazhab Imam Syafi'i. Beliau terkenal daripada ahli fikih dan beliau juga terkenal daripada adanya kemuliaan-kemuliaan beliau miliki. Maka di dalam kitab Adhkar Nawawiyah beliau mengatakan bahwa sungguhnya hendaknya ketika kalian ingin melakukan perjalanan keluar rumah, maka bacalah daripada surat Li'ilafi Quraisyin. Baca surat Li'ilafi Quraisyin. Dikatakan dalam riwayatnya bahwa sungguhnya man aradas safar fafadha'a min adui aw wakhshi fayaqra Li'ilafi Quraisyin amana min kulli su'. Barang siapa yang membaca adanya surat Li'ilafi Quraisyin ketika kalian dalam kondisi safar ataupun dalam kondisi ingin melakukan perjalanan, kita takut dengan adanya musuh, takut dengan adanya hewan buas ataupun suatu yang membahayakan pada diri kita, maka bacalah daripada surat Li'ilafi Quraisyin, maka akan aman daripada segala bentuk kejahatan. Aman daripada segala bentuk kejahatan. Dan kita tahu di dalam surat Li'ilafi Quraisyin terdapat ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di dalam surat Li'ilafi Quraisyin, perhatikan ayat tersebut yang sering kita baca, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan keamanan ataupun yang senantiasa memberikan nikmat di saat kita lapar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keamanan daripada rasa takut pada diri kita. Bertanda disitulah kita berharap dengan adanya kita membaca surat Li'ilafi Quraisyin, maka insyaallah di dalam perjalanan kita tidak ada kekurangan daripada pembekalan, dan mudah-mudahan di dalam perjalanan kita akan selamat daripada segala sesuatu yang membahayakan daripada diri kita. Berkat daripada adanya surat Li'ilafi Quraisyin ini, maka insyaallah kita akan selamat di dalam perjalanan kita. Dulu saya pernah sekali, Pak, ini pengalaman saya, waktu saya berada di Hadramut, di Tarim di Yaman itu, saya pernah berkunjung kepada satu ulama. Sebelum saya membaca riwayat ini dalam kitab Adhkar Nawawiyah, saya dulu pernah berkunjung kepada satu ulama di kota Yaman, di Tarim Hadramut. Ketika saya sampai di sana, saya berbicara, ngobrol dengan beliau. Sebelum saya pulang, beliau mengijazakan saya amalan ini. Beliau katakan, kamu kalau misalnya ingin melakukan perjalanan keluar kota kemanapun, maka bacalah surat Li'ilafi Quraisyin. Itu sebelum saya dapatkan daripada redaksi ataupun riwayat daripada adanya membaca surat Li'ilafi Quraisyin ini di dalam perjalanan. Ini sudah saya dapatkan dahulu. Lalu kemudian pas saya baca kitab Adhkar Nawawiyah, ternyata ada riwayat tersebut. Bertanda ada yang namanya kita amalan perlu untuk kita amalkan di saat kita melakukan perjalanan dengan membaca daripada surat Li'ilafi Quraisyin ini. Dan ini sudah dipraktikkan oleh para ulama aslafun as-saleh dengan amalan tersebut. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kita amalkan sebelum kita melakukan perjalanan ini, baca ayat kursi, baca surat Li'ilafi Quraisyin, mudah-mudahan kita selamat di dalam perjalanan kita, Pak.